Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai keamanan 2 pada nirkabel mikrotik, di mana eh, topik ini merupakan salah satu topik yang ada pada mata kuliah praktikum teknologi nirkabel. Nah, pada pertemuan ini kita diharapkan untuk mengetahui berbagai cara pengamanan di jaringan wireless, kemudian kita dapat mengonfigurasi keamanan jaringan wireless dan kombinasi keamanan khususnya dengan perangkat mikrotik. Nah, di sini dibagi menjadi 3 lab, ada WPA Access List, WPA Access List, dan Manajemen Protection. Oke, sekarang lanjut kita langsung ke langkah-langkahnya. Nah, pada lab 1 ini atau WPA Access List, kita akan menghubungkan beberapa akses point menggunakan keamanan WPA PSK, di mana setiap client ini memiliki passwordnya masing-masing untuk terhubung ke access point. Oke, kita langsung saja ke praktiknya. Oke, langkah pertama kita akan menambahkan IP address pada WLAN 1. Di sini saya menggunakan IP address 10.10.10.1/24. Kemudian setelah itu saya akan menambahkan DHCP server, tapi sebelum itu kita harus menambahkan DNS agar ketika memberikan DHCP server kita tidak perlu sulit menambahkan DNS-nya. Di sini kita tinggal masukkan DNS-nya yaitu 10.13.13 dan 10.18.10.18. Kemudian kita bisa menambahkan DHCP server melalui DHCP setup, tinggal next saja. Nah, setelah itu kita menuju ke bagian wireless dan kita melakukan aktivasi WLAN 1. Kemudian kita memberikan security profiles yang baru. Di sini saya menggunakan namanya profile 1 dengan mode dynamic, TKIP dinyalakan, WPA PSK, WPA GPSK diaktifkan. Kemudian diisi passwordnya. Di sini saya menggunakan WPA strip utama strip K, dan dua itu harus sama passwordnya. Setelah itu kita ganti pada konfigurasi wireless, kita ganti menjadi profil 1, modenya di IP bridge, kemudian SSID-nya diganti. Nah, di sini saya menggunakan namanya Zaki Chip. Nah, di sini kita pada sisi station menyalakan WLAN 1, kemudian modenya station. Kita atur dulu security profile-nya, tambah profile baru, kemudian ganti mode dynamic key, aktifkan WPA PSK 2 dan 1 juga, terus TKIP juga diaktifkan. Terus kemudian kita memberikan password yang sama seperti yang diatur oleh AP. Apply, oke. Terus kita scan dulu. Kemudian pilih yang SSID-nya yang sama seperti AP, kemudian connect. Kemudian jangan lupa untuk mengganti security profilnya pada laman wireless. Nah, ganti, kemudian setelah itu apply. Kemudian muncul connect to S, yang berarti sudah terhubung dan terdapat flag R atau running. Nah, kemudian kita kembali ke AP, maka akan muncul di registration. Kita masukkan ke access list. Nah, di sini klien tidak terhubung tidak. Jadi di sini mengganti frekuensinya menjadi 2452. Begitu juga dengan isi klien. Nah, setelah diganti, klien ini akan stabil terkoneksi oleh HP.
Tunggu saja sampai muncul di registrasi. Nah, muncul, kita masukkan ke connect list. Access list. Di kanan, pilih copy to access list. Terus kita atur passwordnya. Sini saya menggunakan WPA strip now strip key. Gitu. Oke. Apply. Kemudian lanjut ke klien, ke punya Ajit. Nah, dari klien sendiri akan terputus secara otomatis. Jadi kita harus mengganti passwordnya kembali dengan WPA strip null strip key. Apply. Oke. Terus kita menunggu dan langsung muncul backend atau running yang berarti terhubung. Kemudian kita menambahkan klien agar mendapatkan IP address dari WLAN 1. Sudah dapat 10.10.10.54, kemudian kita cek ke 10.10.10.1 atau ke API dan terhubung. Artinya klien sudah terhubung ke API. Kemudian kita mencoba ping melalui API ke klien dan ketika di ping terhubung. Nah, kita lanjut ke milik wireless milik klien. Di sini kita tinggal masukkan passwordnya, yaitu WPA /utama.key. Nah, setelah itu kita masuk ke AP. Oh ya, di sini kita harus ngecek dulu kira-kira MAC address dari PC Ajit itu apa, sehingga kita tahu dan bisa mengkopinya di access list. Ini MAC address-nya AO F3 C1 F8 A9 1C. Kita ke AP muncul, kemudian kita tinggal copy ke access list. Klik kanan, copy ke access list. Copy access list, terus kemudian kita tambahkan password yang baru, yaitu WPA strip 1 strip key. Terus setelah itu kita menuju ke klien lagi untuk memasukkan password yang baru. Nah, di klien di PC Ajit ini maka akan terputus secara otomatis, jadi kita harus memasukkan password kembali. Di sini kita perlu melakukan forget dulu dengan klik kanan terus pilih forget. Setelah itu kita masukkan kembali password yang telah diatur pada PC Ajit ini, yaitu WPA strip 1 strip key. Kita tunggu agak lama, tapi ya ditunggu saja. Nah, sudah terhubung, kemudian kita bisa melakukan checking dengan ping ke HP lagi dan ternyata terhubung. Nah, kemudian sini saya akan menggunakan laptop saya untuk berhubung ke access point. Sini passwordnya menggunakan WPA strip utama strip key. Kemudian setelah terhubung, kita tunggu untuk terhubung dulu. Nah, setelah terhubung, kita ke terminal untuk melihat MAC address dari PC Zaki ini. IP Cortex /al
dan physical address-nya 7C14A 3E 4FE. Kemudian kita kembali ke AP. Nah, pada AP muncul di registration, kemudian kita tinggal copy to access list. Nah, setelah itu kita masukkan passwordnya. Tinggal kita klik, kita masukkan passwordnya bpa-2-key. Nah, kemudian kembali ke client atau ke PC Zaki, dimana pada PC Zaki ini nanti dia akan terputus secara otomatis. Jadi kita harus connect lagi. Nah, kita connect lagi. Kita forget dulu, kemudian kita connect, masukkan password yang baru. bpa-2-key. Oke, kita connect, kita coba cek ping ke HP 10.11.1 dan ternyata terhubung. Dan di sini saya juga akan melakukan checking ke router AC 10.11.254 dan terhubung. Sekarang kita lanjut ke lab yang kedua. Lab kedua ini bedanya dengan lab 1, yaitu lab 2 menggunakan WEP atau static key. Jadi langkah-langkahnya hampir sama dengan lab 1, yaitu ketika klien terhubung, kemudian terdaftar ke registrasi, terus pindah ke access list, kemudian setiap perangkat diberi passwordnya masing-masing, dimana di sini tidak menggunakan WPA tapi menggunakan WEP dengan 40 bit WEP dan passwordnya berupa angka. Oke, sekarang kita akan lanjut ke langkah-langkahnya. Nah, pada lab yang kedua ini kita akan mengganti ke profile modenya menjadi static is required, kemudian menggunakan key 0 dengan 40 bit WEP dan passwordnya berupa angka, yaitu 123457890. Nah, setelah itu ganti ke klien, ubah modenya menjadi static is required, kemudian key 0-nya 40 bit WEP, passwordnya sama dengan AP 123456790. Nah, kemudian apply untuk terhubung melalui ke wireless interface, wireless cable-nya, dan sudah ada flag R yang harus terhubung. Kemudian lanjut ke AP lagi, kita masuk ke registration, kemudian copy to access list. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan passwordnya sama 40 bit WEP di private key, bukan di private preset key. Di sini saya menggunakan 1212121212. Kemudian lanjut ke klien lagi, mengganti security profile-nya, passwordnya menjadi 12121212. Apply, oke. Lihat di wireless label-nya tentu ada flag R yang akhirnya running. Kemudian dilakukan ping lagi dan akhirnya terhubung. Setelah itu lanjut ke bagian AP yang melakukan ping ke router client dan terkoneksi. Terus lanjut ke PC Zaki, ini menggunakan laptop Zakinya, kemudian masukkan password 123456780. Setelah koneksi, kita pindah ke AP lagi buat mengganti passwordnya, password dari kita juga harus tahu MAC address dari laptop ini dengan menggunakan ipconfig/alt.
yang mana? Yang itu. Yang punya. Bisa terkoneksi, kemudian AP akan pada AP akan terbaca, kita tinggal copy to access list, dan kita tinggal berikan passwordnya. Ini saya menggunakan 3434343434. Apply, oke. Pindah ke laptop lagi karena pasti akan tidak terkoneksi. Di bagian Nah, tidak no internet. Mungkin kita harus forget dan ya coba. masukkan passwordnya kembali. Disconnect, kemudian connect lagi. Oh iya, kita harus forget. Bagian ya. Setelah itu tinggal connect lagi. Masukkan passwordnya 34343434. Kemudian oke, next. Kemudian kita akan uji ping ke AP dan terkoneksi. Sekarang kita akan lanjut ke PC-nya Acit menggunakan NIC. Kita melakukan connect dengan password 123.456.7890. Itu sudah terkonek, kita coba akan uji ping ke AP. Oh maaf, di sini kita lihat MAC address-nya dulu, kemudian kita masuk ke AP dan kita lihat di registration-nya AP, maka akan ada MAC address dari PC Acit. Kita masukkan ke access list, kemudian kita berikan passwordnya 40 bit WEP. Sini saya menggunakan 5656565656. Apply. Kita kembali ke klien. Untuk melakukan koneksi kembali. Nah, dari klien ini kita perlu melakukan disconnect, kemudian forget dan memasukkan passwordnya lagi. Connect lagi. 565656565656. Kita tunggu karena agak lama. Nah, setelah itu kita ping ke AP dan terhubung. Nah, kembali ke sini kita akan percobaan ketika kita memasukkan password yang salah, maka si klien ini akan tetap terhubung. Di sini kita menggunakan password yang salah yaitu 0987654321. Bisa dilihat terkonek, tapi ketika kita melakukan pada wireless baru juga running, tapi ketika kita melakukan ping maka yang terjadi akan time out.
Nah, bisa dilihat ya, ketika di ping ke AP akan timeout, kemudian kita mengganti security profile lagi menjadi password yang benar, yaitu 123.1.1.2. Kita apply, oke. Kita coba tes lagi ya, dan terkoreksi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke lab yang ketiga. Lab 3 ini merupakan salah satu fitur keamanan pada pada nirkabel mikrotik, di mana ketika suatu klien sudah melakukan atau memberikan password berupa WPA atau WEP, klien ini harus memberikan password lagi berupa manajemen protection ini. Nah, gunanya dari manajemen protection ini setahu saya adalah mengatur proteksi dari sisi manajemennya. Jadi ibaratkan WEP atau WPA itu membuat kunci yang bagus dari pintu depan, sedangkan manajemen protection ini melindungi pintu belakang agar tidak dijebol oleh orang yang jahat. Oke, kita akan langsung masuk ke langkah-langkahnya. Oke, di sini kita akan masuk ke leg 3. Kita menggunakan tetap sama menggunakan modulnya dynamic key, kemudian kita mengatur manajemen protection-nya menjadi allowed dan memberi password boleh 1, 2, 3. Kemudian apply dan kemudian berpindah ke client. Pada security profile-nya, manajemen protection-nya menggunakan allowed, kemudian diisikan password-nya boleh 1, 2, 3. Kemudian apply. Nah, kemudian setelah itu kita ping dan terhubung. Kemudian kita ping melalui AP ke klien dan terhubung. Nah, setelah itu kita mengganti modenya menjadi disable pada sisi klien. Disable, kemudian apply. Oke. Setelah itu kita scan lagi untuk cari SSID dari AP tersebut, kemudian connect. Dan sudah ada flag R atau running, kemudian kita bisa melakukan tes ping dan terhubung. Setelah itu kita lanjut ke bagian baris 3. AP menggunakan disable dan klien menggunakan allowed. Nah, pada sisi AP menggunakan disable, kemudian apply. Nah, kita ganti ke klien menggunakan allowed, kita apply. Oke, kemudian kita scan dulu cari SSID dari AP tersebut, kemudian bisa kita konekkan dan apply. Nah, sudah muncul flag running, kemudian kita bisa lakukan ping. Dan kita juga lakukan ping pada sisi AP menuju ke klien dan sudah bisa terkoneksi. Kemudian kita lanjut ke baris yang keempat. Kita mengganti mode menjadi disable pada sisi klien, kemudian apply. Oke. Setelah itu kita bisa scan lagi, cari SSID-nya, kemudian konekkan.
Nah, itu kita cek apakah benar sudah connect, ada flag error, kita testing dan sudah terhubung. Kemudian kita bisa pindah ke HP. Nah, di sini kita melanjutkan ke baris yang ke-5, di mana kita mengganti menjadi required, kemudian apply. Lalu kita pindah ke sisi klien. Nah, kita akan ke sisi klien, kemudian mengganti menjadi required. Nah, kita bisa apply. Oke, scan lagi, terus kita start lagi buat cari SSID tersebut. Dan connect, apply. Setelah itu kita bisa apply. Connect lagi, coba connect lagi. Setelah muncul connect, to S, kemudian tapping, dan sudah terhubung. Selanjutnya kita mengubah mode pada klien menjadi kita tes dulu di bagian AP ke klien dan sudah terhubung. Dan kemudian ganti mode menjadi allowed pada klien. Oke. Kita scan lagi, start dari SSID-nya. Connect, oke. Kemudian kita ping, coba ping lagi. Dan sudah terhubung. Setelah itu kita akan cek ke klien. Dan sudah dapat terhubung. Dan kita ganti menu di disable, kemudian apply. Nah, itu kita scan lagi, bisa start, kemudian cari lagi, connect, terus ditunggu, dan ternyata tidak muncul flag error. Setelah itu lama, kemudian kita ping dan memiliki status no root to host. Kita coba cek di bagian AP juga sama, muncul no root to host. Nah, sebentar. Nah, kita coba tes dan muncul no root to host. Nah, jadi bisa disimpulkan pada lab 3 ini AP dan klien bisa terhubung jika si AP ini menggunakan mode management version, yaitu allowed atau disable. Nah, untuk sisi klien sendiri bisa tersambung jika menggunakan mode allowed dan disable. Nah, tapi ketika AP menggunakan modenya required, maka klien ini tidak boleh atau tidak akan bisa tersambung ketika klien menggunakan disable, karena si AP
mewajibkan menggunakan engine protection. Nah, itu merupakan penjelasan ketiga lab dari yang saya pahami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan kalian bisa memberitahu kalau ada kesalahan informasi di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.